Halo Sobat Programmer dan Literasi, bersua kembali dengan Bali G Academy, sebuah kanal yang konsisten dengan pemrograman terapan dan hobi sastra. Kali ini saya akan membawakan sebuah fiksi yang saya tuliskan 16 Desember 2017 lalu. Cerpen fiksi ini didedikasikan untuk almarhum tulang penjahitan yang menghabiskan usianya menjadi penjaga mercusuar di Pulau Sabang. Judulnya adalah Mercusuar. Lelaki tua membuka percakapan. Cucunya duduk melingkar dengan posisi bersiap mendengar kakek mereka yang duduk di kursi kayu beralas busa. Cahaya ruangan semakin syahdu ketika cucunya yang berumur 13 tahun mematikan lampu utama. Tersisa kedip-kedip lampu Natal dan cahaya remang untayan lampu hias yang menggantung di langit-langit ruangan. Tidak ada renungan dan doa pergantian tahun malam ini. Cukuplah doa bersantap tadi mewakili rasa syukur dan kebahagiaan kita malam ini, ujar lelaki berambut putih. Kedua anak dan menantunya serta 5 orang cucunya pun mengangguk. Malam itu adalah malam tahun baru yang ke-10 kali baginya dikelilingi orang terkasih bersama anak-anak dan cucu-cucunya. Kenangan getir pahit manis masa lalu membanjiri ruang hipokampusnya. Kisah dari masa silam. Ketika itu, tidak banyak pilihan pekerjaan setelah menamatkan SMA. Ia merantau dan menumpang di rumah anak tetangganya, masih saudara jauh. Ia memanggil pemilik rumah itu dengan sebutan paman. Pekerjaannya cukup berat, membantu paman berdagang ikan kering, gulamo di pasar. Di samping itu, istri si paman menjadi rentenir pasar. Sejak kehadirannya, paman jauh itu tidak pernah membayar jasa angkut. Semua diserahkan pada otot anak muda itu. Malam sekalipun, Bara harus melakukan penagihan. Pekerjaan ditumpukan pada pundak anak muda kampung itu. Keluarga pemilik rumah memiliki anak banyak dan beberapa menantu dan cucu. Ruangan sangat terbatas, membuatnya terpaksa tidur di dapur. Salah seorang anak perempuan yang lebih tua, 2 tahun darinya, bersikap baik padanya dan menghapus rasa letihnya. Sisi lain yang membuatnya senang, di pasar bertemu banyak orang. Banyak juga pedagang yang berlaku baik padanya, termasuk penjual ikan rebus. Penjual itu memiliki anak sepantarannya. Bara dan Sona pun berteman. Keputusannya nekat. Bak burung Raja Wali sedang belajar terbang, mengepakkan sayapnya. Ia ingin meninggalkan rumah pamannya dan mengikuti Sona, anak pedagang ikan rebus, untuk wawancara pekerjaan di kota lain. Ia hanya meninggalkan secari kertas sebagai tanda pamit. Berbekal uang simpanan yang terbatas, ia nekat menemani anak penjual ikan rebus. Diam-diam ayah Sona sendiri turut bersimpati padanya. Ia pun menyukai Bara. Panggilan si anak rajin melekat padanya. Beruntung, penjual ikan rebus juga mendukung Bara. Ia yakin anak satu-satunya bakal rukun berteman dengannya. Sona diterima menjadi tentara, bertolak belakang dengan nasib Bara. Kegagalan itu membawa kesedihan baginya. Ia lebih banyak berdiam diri di kamar. Memang sudah berkat Bara, pengasuh asrama di mana Sona mendapatkan pelatihan, bercerita tentang pamannya yang menjadi seorang tenaga penjaga mercusuar. Pamannya sudah pensiun, tengah mencari pengganti. Sudah diumumkan, tapi tak satu pun yang mau menggantikannya. Tidak ada yang mau posisi itu. Penjaga akan ditempatkan di pulau terluar dan tidak ada kehidupan. Bertugas menjaga mercusuar selama 40 tahun, bagi Ramba yang digaji minim, berstatus honorer, adalah sebuah panggilan. Intuisi menjadi gravitasi pengabdian dan kecintaan pada tugasnya. Sona mengingat Bara kawannya dan memberitahu kabar peluang sebagai penjaga mercusuar. Aku tidak bisa berenang, bahkan tidak pernah renang sama sekali. Bagaimana menjadi penjaga laut? Ia tidak banyak tahu tentang mercusuar dan profesi penjaga mercusuar.
Ia sama sekali belum pernah melihat laut. Asal kau mau, dan janji kau mau belajar berenang, nanti kusampaikan kepada Pak Domo, orang yang menawarkan. Aku agak takut, gak pernah ke air, tapi kupikir-pikir daripada aku di rumah terus menganggur, aku maulah. Kau tahu sendiri harga cengkeh sangat jatuh. Para muda menceritakan tawaran itu pada ayahnya. Petani cengkeh itu pun menuruti kehendak anaknya. Tanpa melalui ujian berat, hanya melewati tes kesehatan dan melewati deretan wawancara, ia dinyatakan lulus. Pelatihan singkat akan keselamatan dan pertolongan pertama pada manusia tenggelam dan penggunaan P3K dijalaninya sebelum dikirim ke lapangan. Wawancaranya seputaran kesediaannya menjalani pekerjaan barunya. Tinggal jauh dari daratan dan keramaian dengan gaji yang pas-pasan per bulan. Logistik akan dihantarkan sekali 3 bulan dari beras, gula, kopi, rokok, ikan kalengan, dan ikan asin. Air minum di pulau itu mengandung garam, dan mereka hanya bisa menampung dari air hujan untuk menunjang kehidupan. Bara lolos dalam wawancara dan dibawa ke tempat kerjanya. Di sana seorang lelaki sudah menunggunya. Rambah di awal 50 tahun menyambutnya dengan ramah. Ia sudah berkeluarga dan telah 20 tahun bertugas di sana. 2 petugas dan kapal yang mereka gunakan meninggalkan bibir pantai. Pulau kecil berbatu itu tampak gersang, tidak menjanjikan kehidupan. Bahkan air minum pun harus disuplai. Pantai berbatu mengelilingi pulau, tersisa bara dan rambah menghuni sekitar 7 hektar. Pulau kecil menghadap samudera lepas. 3 bulan berlalu, Bara mulai dihantui kejenuhan. Awalnya ia sangat senang dengan pulau itu. Apalagi berlatih renang membuatnya sibuk. Seniornya Rambah hanya 2 kali melatih dasar renang. Dengan mudah ia menguasai gaya bebas. Rambah sendiri lihai gaya kupu-kupu. Keinginan Bara menguasai gaya kupu-kupu sempat nyaris membuatnya tertelan palung laut. Ia tidak patah semangat, akhirnya menguasai gaya itu. Badan Bara yang tinggi kurus apalagi telapak kakinya mirip bebek membuatnya dengan mudah berenang. Ketakutan kedalaman tidak mudah ditaklukkannya. Hari-harinya dipenuhi latihan. Kata buku, bosan adalah milik orang pintar. Benarkah itu, Pak? Tanyanya pada Pak Rambah. Mungkin saja, karena kulihat kau pintar dan suka membaca. Aku suka memecahkan misteri, Pak, jawabnya. Suara angin malam seperti tangisan miris rombongan suara babi lapar. Dingin, sepi, dan gelap menambah suasana horor. Sorotan lampu mercusuar menerangi permukaan laut, memberi sinaran pada kegelapan. Bara teringat perkataan guru sekolah minggu ketika ia masih kecil, agar memberi terang dalam kegelapan. Ternyata terang itu tidak semudah yang diucapkan oleh guru sekolah minggu yang didengarnya. Terang itu membutuhkan modal keberanian. Seperti keberaniannya naik ke mercusuar, tinggal sendiri berjaga hingga matahari terbit. Terang itu butuh modal energi untuk menyalakan lampu sorot sepanjang malam. Kata mercusuar yang dibacanya selalu diartikan hal prestasi dan indah. Tapi tidak semua orang memahami perjuangan dan kehidupan penjaga mercusuar. Rutinitas menyalakan lampu dari jam 6 sore dan menungguinya di atas menara setinggi 70 meter sendirian. Sepi. Siang hari, Bara bisa menikmati pemandangan laut luas tanpa batas. Tampak tidak ada apa-apa selain air laut. Beberapa kapal barang berbendera merah putih melintas dengan nama-nama Indonesia pada badan kapal. Tidak jarang juga berbendera Inggris melintas jauh, tampak dari teropong. Malam itu malam yang tidak biasa. Petir, angin, dan hujan deras kompak beraksi di atas panggung. Tersamar, sebuah benda mengambang. Tapi amukan alam menahan kakinya. Membahayakan dirinya jika ia nekat berenang menghampiri benda yang tidak jelas itu. Hujan deras diiringi bentakan petir berlangsung hingga subuh. Bara membiarkannya. Begitu matahari terbit, ia turun dan melihat benda mengambang dan melihatnya. Benda itu dihantar ombak mendekati pulau. Sosok tubuh lelaki tambun pingsan dalam jaket pelampung yang sudah robek.
Kakinya berdarah. Bara segera memasukkan lelaki itu ke dalam sekoci kecilnya, meraih bibir pantai. Ia berlari sekuat tenaga menghampiri, meminta pertolongan Pak Ramba, rekan kerjanya yang masih tidur. Keduanya pun gegopoh dan menggotong tubuh manusia berkulit putih yang sedang berdarah. "Bawa kotak P3K, antibiotik yang banyak," teriak Ramba sambil cekatan mengenakan baju. 4 hari kemudian, lelaki itu siuman. Ia berteriak histeris, menyaksikan 2 kakinya dibalut perban putih dan kain. Ia kehilangan kedua kakinya. Lelaki berwajah mongoloid mengaku adalah seorang pilot dari Beijing. Ia sama sekali tidak dapat berbahasa Indonesia. Bara pun demikian, tidak bisa berbahasa Inggris, hanya menanggapi mengerti dalam yes atau no. Bara menceritakan petugas akan tiba sebulan lagi. Wu menolak dikirim pesan penjemputan. Ia lebih memilih beristirahat di pulau itu. Bara sedikit menaruh curiga padanya. Lelaki itu menghindar dan tidak ingin diekspos. Alasannya tidak ingin merepotkan. Orang asing itu lebih memilih bersabar menunggu jadwal penghantar logistik membawanya ke daratan Sumatera. Bara menuliskan semuanya dalam laporan. Atasannya memberikan pujian dan rasa terima kasih pada Bara dan Ramba, tapi tidak jelaskan mendalam alasannya. "Kalian hebat menyelamatkan nyawa seseorang," begitu pesan sang bos. Lelaki terdampar kini sudah kembali ke Beijing. 6 bulan kemudian, Tuan Wuhan mengirimkan sepucuk surat pada mereka, menyertakan foto terbarunya. Ia sudah berdiri tegak di balik celana panjangnya yang terbuat dari kaki sintesis. Wuhan adalah anak seorang pengusaha sukses di Beijing. Jet pribadi yang ditumpanginya bersama ayah dan keluarganya terjatuh secara tragis. Badan pesawat hancur dan mengambang di Samudra Hindia. Ia kini sebatang kara. Ayah dan ibunya saudaranya turut tewas. Hanya ia yang selamat dari kecelakaan itu. Ada 10 penumpang ketika itu. 4 kru pesawat dan 6 orang keluarga Wu. Lelaki yang gemar menerbangkan pesawat dengan percaya diri mengambil alih tugas pilot. Pesawat mengalami turbulensi setelah menghantam awan cumulonimbus. Jet itu terpecah hancur di udara dan terhempas ke laut. Setahun setelah penemuan Wu, Bara dan Ramba didatangi helikopter, anak buah Tuan Han. Tuan Han sendiri menjemput Ramba dan Bara dan membawa keduanya ke sebuah hotel di kota Medan. Mengatur waktu yang sulit tapi akhirnya terwujud. 2 tenaga penjaga pengganti mengambil tempat keduanya untuk sementara waktu. Bara dan Ramba diberi bingkisan hadiah dan sejumlah uang besar. Keduanya menolak. Kesungguhan Wu ingin mengungkap rasa terima kasihnya membuat Ramba dan Bara kemudian menerimanya. Ramba menggunakan hadiah itu membeli tanah dan mendirikan rumahnya. Selama ini istri dan kedua anaknya masih tinggal di rumah sewa. Sebagian dananya disisihkan, istrinya membuka usaha menjahit di rumah. Uang sebesar itu membuat Bara takut. Seumur-umur tidak pernah melihat uang dolar. Bara mengembalikan uang itu dan ingin berkeinginan untuk kuliah. Tuan Wu senang dengan keinginan Bara, tapi ia tetap memberi pemuda itu apa yang menjadi miliknya. Bara berhenti dari pekerjaannya, berangkat ke Kanada. Di negeri dingin itu, ia dibimbing kerabat jauh di Vancouver. Saat acara kelulusannya, Tuan Wu mengajak Bara bergabung di perusahaannya di Beijing ataupun di Kanada. Tapi Bara lebih memilih kembali ke tanah airnya. "Kalau bukan saya, siapa yang akan membangun negara saya? Siapa lagi Kekewu?" Jelasnya dalam bahasa Mandarin terbata-bata. Tekadnya menjadi seorang programmer dan pengusaha bidang IT terwujud nyata. Kehandalan dalam pekerjaan cepat membahana. Dia dipercaya menjadi rekan bisnis beberapa perusahaan besar di tanah air. Abang angkatnya, Tuan Wu, membantu Bara dan memberinya peluang merintis perusahaan sendiri. Awalnya usahanya tidak begitu mulus. Suasana persaingan bisnis sangatlah ketat. Akhirnya, ia menawarkan kerjasama bisnis dengan perusahaan kelautan. Ia tidak pernah lupa, awal dari kisahnya berasal dari laut. Perusahaan teknologi yang dibangunnya berkembang pesat.
salah satu perusahaan software dan hardware yang dapat diperhitungkan di negerinya. Baratua terdiam sejenak, lalu mengakhiri kisahnya. Jangan pelit menolong orang lain ya, tapi mungkin hal ini jarang kalian temui. Tapi setidaknya kita dapat melakukannya dalam bentuk lain, berbisnis yang manusiawi. Saya sering mendapati pengusaha, untungnya sudah menggunung, tetapi dalam mengupah karyawan mencekik. Mungkin kisah saya dan Tuan Wu terdengar seperti kisah dongeng Disneyland. Jarang ditemui dewasa ini. Perusahaan kita selama ini secara profesional memberi kesejahteraan pada karyawan. Berilah apa yang sepatutnya mereka dapatkan. Saya tahu kalian tidak pernah mengalami jalan keras seperti yang kualami. Besar harapku agar kalian tetap memegang tradisi keluarga dalam berbisnis. Kedua putranya mengangguk setelah menyimak nasihat ayahnya. Suasana hening pun terpecahkan suara ketukan. Rombongan saudara memenuhi pintu. Perayaan tahun baru malam itu semarak, dipenuhi kegembiraan dan damai. Rombongan keluarga itu bernyanyi bak paduan suara membawakan lagu perpisahan tahun Nangsalpu tahun Naburuki. Disusul syahdunya Auld Lang Syne dalam versi bahasa Indonesia, kini tiba saatnya terdengar merdu. Sekian jumpa kita kali ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam literasi dan horas!